kasih Dr. Dia sebagai moderator. Yang saya hormati Prof. Aryati, Prof. Rahayu, para guru besar, para senior dan sejawat sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya ditugasi untuk membawakan materi diskusi kita mengenai quality control in hemostasis. Seperti tadi yang telah disampaikan dalam wejangan yang disampaikan oleh Prof. Aryati, bahwa kita sebagai praktisi atau profesional di bidang laboratorium tentu kita harus menjaga mutu atau kualitas dari laboratorium yang kita ampu. Laboratory quality di sini diartikan sebagai jaminan terhadap akurasi, reliability, dan ketepatan waktu dalam kita melaporkan suatu hasil tes. Karena apabila kita melaporkan suatu tes yang tidak akurat, tidak reliable, atau mungkin akurat tapi terlambat, gitu ya, akan banyak sekali konsekuensi yang bisa terjadi. Mungkin ini akan menyulitkan sejawat untuk bisa memberikan terapi tepat untuk pasien. Kemudian juga terapi yang diberikan menjadi tidak tepat atau bahkan terjadi komplikasi dari terapi yang diberikan tersebut. Atau paling tidak, misalnya tidak sampai terjadi KTD seperti demikian, bisa juga akan menyebabkan kelambatan dari proses diagnosis itu. Atau bisa juga menyebabkan kita melakukan testing yang sebenarnya tidak perlu, karena akibat dari kita melaporkan hasil yang tidak akurat. Tentunya hal-hal demikian ini akan meningkatkan cost maupun waktu dan effort kita, dan juga akan menghasilkan outcome pasien yang tidak baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Rahayu, bahwa sangat complicated ya proses di dalam laboratorium, dimulai dari pra-analitik, analitik maupun pasca-analitik. Dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan panjang lebar bagaimana kita mempersiapkan pra-analitik dari suatu pemeriksaan hemostasis. Nah, setelah kita dapatkan hasil bahan yang baik, tentu kita harus menjamin bahwa proses testing yang kita lakukan itu harus benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kualitas laboratorium di sini ada banyak faktor ya, diantaranya misalnya bagaimana lingkungan laboratorium kita itu sendiri. Apakah menjamin untuk bisa dilaksanakan suatu tes dengan baik? Apakah keamanan dan keselamatan kerjanya terjaga? Kemudian bagaimana quality control prosedur dijalankan, yang akan kita diskusikan selanjutnya. Kemudian bagaimana proses komunikasi dari masing-masing personel laboratorium, yang tentunya di sini sangat banyak pekerjaan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana kita melakukan pencatatan. Kemudian juga bagaimana kompetensi dan pengetahuan dari setiap personil yang ada di laboratorium. Dan tentu tidak ketinggalan yang paling penting juga adalah bagaimana kita memilih peralatan dan reagen yang kualitasnya baik. Untuk mendapatkan kualitas laboratorium yang baik, tentu kita harus menjalankan quality management system, yaitu suatu proses yang aktivitas yang dijalankan secara terkoordinir untuk memantau, mengarahkan bahwa proses yang dijalankan di laboratorium itu berjalan dengan baik agar mutu yang diharapkan tercapai. Ada 12 komponen di sini yang termasuk dalam quality management system. Dan salah satunya di sini adalah proses kontrol. Ya. Quality control ini merupakan bagian dari proses kontrol itu sendiri, yang dia adalah salah satu komponen esensial dari 12 elemen quality management system di suatu laboratorium. Nah, sebelum kita menjalankan proses quality control di laboratorium, ada tahap-tahapan yang harus kita perhatikan.
Yang pertama, kita harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang nanti akan dijalankan dalam kita melakukan QC masing-masing tes yang ada di laboratorium kita. Kemudian kita juga harus menentukan siapa yang akan kita tugasi untuk melakukan monitoring dan review hasil QC tersebut setiap harinya. Kemudian kita persiapkan personil yang akan menghandle proses QC tersebut, dan dia harus dilatih dengan baik, dia bisa menjalankan prosedur tersebut dengan baik. Kemudian tahapan selanjutnya kita memilih tentunya QC material yang baik, yang sesuai dengan pemeriksaan kita. Kemudian kita menetapkan kontrol range-nya, karena ini nanti kita akan menjadi acuan kita bisa menilai bisa diterima atau tidak QC yang kita lakukan. Setelah itu kita harus melakukan plotting ke dalam satu chart ya, kita biasanya mengenal Lewis-Jennings chart, sehingga kita bisa melihat pergerakan QC yang kita lakukan ini bisa diterima atau tidak nilainya. Kemudian kita menetapkan sistem bagaimana kita memonitor hasil dari QC tersebut. Dan apabila terjadi kegagalan QC, maka kita harus segera melakukan tindakan corrective action jika dibutuhkan, gitu ya. Kemudian setelah itu semua dilakukan, maka kita juga harus melakukan pencatatan. Setiap QC yang kita lakukan kita catat, dan apapun corrective action yang kita lakukan itu harus dicatat atau didokumentasikan. Di dalam pemeriksaan hemostasis, seperti tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Rahayu, kita sangat bervariasi analyzer yang mungkin kita gunakan ya. Jadi ada yang mulai manual, ada yang semi otomatik, ada yang sudah menggunakan otomatik. Metodenya juga ada yang menggunakan elektromekanikal, ada yang optikal. Berbeda-beda setiap laboratorium. Kemudian reagen dan kontrol material pun yang digunakan tentunya sesuai dengan penyedia. Jadi ada yang berbentuk liquid, ada yang lyophilized, yang tentunya juga nanti memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Kemudian ada yang bentuknya frozen. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ini sangat sensitif terhadap perubahan temperatur atau suhu. Kemudian juga stabilitasnya mungkin berbeda dari satu reagen dengan reagen yang lain. Kemudian prosedurnya sendiri yang harus kita lakukan adalah mulai dari kita melakukan kalibrasi, kemudian kita mengerjakan QC, dan akhirnya kita mengerjakan tes yang kita maksud. Kontrol material sendiri di sini ini harus dipilih yang menyerupai dengan bahan pasien ya, karena ini dia akan mewakili bahan sampel dari pasien yang akan kita periksa. Kemudian nilainya juga harus dipilih yang mendekati dengan nilai yang dibutuhkan untuk keputusan klinik. Kemudian level dari bahan kontrol ini juga setidaknya meliputi dari ada 2 level, jadi level normal dan yang abnormal. Lebih bagus lagi kalau di sini abnormalnya ada abnormal tinggi dan abnormal bawah atau rendah. Kemudian kita juga harus memilih yang stabilitas dan ukurannya. Jadi ini nanti akan sangat penting karena seberapa lama dia stabilitasnya akan terjaga ketika kita sudah melakukan preparasi bahan kontrol tersebut. Untuk bahan kontrol yang dia berbentuk frozen, tentu dia harus di thawing dulu gitu ya, dicairkan dan kemudian dihomogenkan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Prof. Rahayu, kita harus sangat berhati-hati pada saat kita menghomogenkan, jadi harus benar-benar homogen gitu ya. Kemudian kalau bahan kontrol itu bentuknya lyophilized, tentu kita harus melakukan pelarutan dengan bahan yang sudah disediakan oleh penyedia. Kemudian kita harus memastikan bahwa tidak ada material yang terbuang pada saat kita melakukan proses
pelarutan tersebut. Dan harus dipastikan bahwa ini bisa terhomogenkan dengan baik. Setelah itu kita biarkan bahan kontrol tersebut beberapa waktu, antara 20 sampai 30 menit. Tentu ini kita harus mengikuti panduan dari pabrikan di mana bahan kontrol tersebut. Jadi kita dalam menyiapkan bahan kontrol untuk pemeriksaan hemostasis ini, kita harus benar-benar memperhatikan dengan detail apa yang sudah disarankan oleh pabrikan ya, karena tadi dikatakan bahwa sangat mudah untuk terpengaruh oleh suhu dan sebagainya, sangat tidak stabil, sehingga kita harus memperhatikan baik itu misalnya perbandingan volume, berapa yang harus kita tambahkan, buffer atau pelarutnya, kemudian pada suhu berapa kita harus perlakukan, kemudian bagaimana treatmentnya dan stabilitasnya itu sampai berapa lama setelah kita melarutkan bahan kontrol tersebut. Kemudian setelah bahan kontrol ini kita lakukan preparasi, maka dia harus dibagi ke dalam aliquot dan kita simpan. Ini untuk menghindarkan supaya kita tidak mengambil bahan kontrol dari satu wadah besar yang akan dipakai berulang. Jadi kita sudah mengaliquot dan dia menghindari beku cair berulang karena ini sangat tidak dibolehkan. Kemudian dalam penyimpanan jangan lupa kita juga harus mencatat tanggal kapan dia dilarutkan, kemudian dia akan expirednya sampai kapan. Ini tentu sesuai dengan berapa lama dia stabilitasnya tadi, sesuai yang dianjurkan oleh pabrikan. Dan kemudian suhu dari tempat penyimpanan itu juga harus dicatat dan di follow up. Kemudian frekuensi dalam kita melakukan QC, berapa banyak kita harus menjalankan quality control ini. Tentu QC ini harus wajib kita kerjakan sebelum kita menjalankan suatu pemeriksaan. Ini untuk menjamin bahwa pemeriksaan yang kita lakukan itu benar. Tapi kita juga bisa menambahkan gitu ya, melakukan tes QC ini pada saat proses analitik itu berjalan untuk mendeteksi apabila terjadi kesalahan, kita segera tahu, juga untuk memonitor seandainya ada perubahan-perubahan dari performance test yang kita lakukan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berapa jumlah pasien yang dikerjakan oleh laboratorium kita. Tentu tidak sama, misalnya lab kita hanya memeriksa hemostasis ini 10 pasien atau misalnya yang jumlahnya ratusan. Kemudian bagaimana metode kita dalam melakukan analisis? Apakah kita kumpulkan dulu satu batch gitu, kemudian baru diperiksa? Nah, kalau seperti ini minimal kita melakukan 1 kali QC per batch. Atau misalnya lab kita berjalan continuous 24 jam, nah, kita bisa membuat aturan misalnya setiap berapa jam kita selipkan dengan QC, seperti itu. Atau juga dengan time interval tertentu, misalnya setiap 8 jam kita lakukan QC 2 level misalnya. Ini untuk terutama yang sudah menggunakan sistem otomatik ya, jadi bisa diprogram kapan dia akan melakukan QC. Kemudian yang wajib juga adalah ketika kita melakukan kalibrasi atau kita selesai melakukan maintenance para alat tersebut atau kita ada perubahan dari reagen yang kita gunakan. Itu wajib untuk kita mengulang QC yang kita telah kerjakan sebelumnya. Nah, berbicara tentang QC tentu kita mengingat apa itu yang disebut dengan akurasi dan presisi. Akurasi adalah kedekatan hasil tes kita kepada true value yang diharapkan atau target yang diharapkan. Jadi kalau ditunjukkan di gambar ini adalah akurat dan presisi gitu ya. Nah, presisi itu apa? Presisi adalah variasi. Jadi jumlah variasi, banyaknya variasi dari suatu tes.
Jadi kalau pada gambar yang paling kanan ini sangat tidak presisi ya, karena dia menyebar. Sedangkan kalau bias itu adalah perbedaan antara ekspektasi nilai yang diharapkan atau target nilai yang diharapkan dengan hasil yang kita peroleh. Jadi kalau pada gambar kedua ini presisi karena dari masing-masing yang dikerjakan beberapa tes itu dekat nilainya, tetapi dia mempunyai bias dari target nilai yang sebenarnya. Nah, akurasi ini kita dapatkan dengan kita menjalankan kalibrasi atau kalibrator ya. Jadi kalibrasi ini kita bertujuan untuk mendapatkan nilai yang akurat, yang sedekat mungkin dengan target nilai. Sehingga kalau kalibrasinya itu tidak sesuai atau keluar dari nilai yang diharapkan, berarti itu akan hasil yang kita keluarkan nanti tidak akurat. Seperti itu. Dan ini biasanya terjadi karena systematic error. Sedangkan kalau presisi itu kita dapatkan dengan kita melakukan kita capai dengan kita melakukan proses QC. Dan apabila QC ini tidak sesuai, ini sebenarnya terjadi karena adanya random error, jadi bukan karena systematic error. Jadi kalau QC ini hanya karena presisinya yang kurang, tetapi akurasinya masih dekat dengan nilai yang diharapkan. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan preparasi sampel, kemudian kita jalankan QC-nya, tesnya dari bahan kontrol tersebut, maka kita harus ngeplot hasil kontrol tersebut ke dalam suatu chart. Kita sebelum melakukan plotting, kita menentukan berapa standar deviasi dari tes tersebut. Ini kita dapatkan dari 20 nilai kontrol, kemudian kita calculate berapa nilai SD-nya. Itu akan kita plot di sini, jadi berapa min atau target nilai yang diharapkan, kemudian 1 SD, 2 SD, dan seterusnya. Di sini akan membantu kita melihat di posisi mana QC yang kita jalankan pada saat itu. Pada distribusi yang normal, data kita sebenarnya 68,3% yang kita kerjakan itu akan jatuh pada plus minus 1 SD. Dan 95,5% akan berada pada rentang plus minus 2 SD. Selebihnya itu akan sebagian besar 99,7 akan berada pada rentang plus minus 3 SD. Tetapi biasanya keberterimaan kita mengambil plus minus 2 SD, itu yang bisa kita terima hasil QC-nya. Nah, dalam menilai plotting QC di dalam chart Levy-Jennings ini, kita bisa menggunakan Westgate Rule. Jadi di dalam Westgate Rule itu ada aturan apakah nanti QC kita ini misalnya lebih dari 2 SD, berapa kali dia lebih 2 SD. Atau kalau misalnya 1 kali tapi dia lebih dari 3 SD, itu tentunya ditolak. Misalnya terjadi 1 kali tapi dia dari 1 SD dari min 2 SD kemudian QC berikutnya ke plus 2 SD, itu juga tidak bisa diterima. Atau misalnya terjadi lebih dari 2 SD, min 2 SD, itu juga tidak bisa. Atau misalnya terjadi tren, jadi ada beberapa pemeriksaan yang nilainya bertahap menurun atau meningkat, nah itu juga tidak bisa. Secara lebih detailnya itu ada di Westgate Rule yang itu harus kita gunakan untuk kita bisa mengevaluasi apakah QC kita ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika QC yang kita lakukan itu gagal atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Tentu kita harus menghentikan semua pemeriksaan. Jadi kita tidak akan mengeluarkan hasil apabila QC kita tidak dapat diterima. Kemudian kita setelah menghentikan pemeriksaan, kita harus melakukan investigasi kira-kira ini disebabkan oleh apa masalahnya.
Kemudian kita mengambil langkah corrective action sebelum kita melanjutkan tes berikutnya. Dan kita juga harus mengakses atau mengkaji dampak dari kegagalan QC ini terhadap tes yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian jika kegagalan ini diakibatkan karena suatu kegagalan analyzer gitu ya, jadi kita harus mengulang kembali beberapa sampel yang tadi sudah dikerjakan untuk memastikan bahwa hasil yang kita keluarkan ini sudah benar. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi di sini atau analytical error yang mungkin terjadi di sini bisa systematic error maupun random error. Systematic error ini mengindikasikan kegagalan pada tes sistem. Ini ditandai dengan hasil yang konsisten ya. Jadi ada misalnya ada shift atau ada trend. Jadi ini mempengaruhi akurasi tesnya. Jadi artinya tes itu menjadi tidak akurat. Ini contohnya bisa terjadi pada misalnya kerusakan reagen, sehingga menghasilkan satu atau lebih nilai QC itu tidak dapat diterima atau keluar dari limit yang telah ditetapkan. Kalau random error itu tidak pada semua hasil terjadi kesalahan. Jadi ini ada variasi tetapi tidak menunjukkan satu pattern tertentu atau satu gambaran tertentu. Dan ini akan kita tolak apabila dia lebih dari 2 SD. Karena di sini tadi sudah dikatakan kalau ini mempengaruhi adalah presisi tesnya, tapi akurasinya masih bisa diterima. Ini contohnya misalnya tadi sampel yang mungkin tidak baik atau mungkin pada saat kita menghomogenkan bahan kontrol tadi terjadi busa atau bubble gitu ya. Ini bisa terjadi random error. Ini adalah gambarannya kalau kita lihat dalam plotting Lewis-Jennings chart. Yang kita harapkan sebenarnya QC itu terdistribusi merata ya, seperti ini, tidak ada pattern tertentu. Nah, kalau ini adalah terjadi shift, di mana beberapa pemeriksaan 6 atau lebih itu dia berpindah ke satu sisi. Di sini seolah-olah ada min baru yang terbentuk dari kumpulan pemeriksaan bahan QC ini. Ini tidak bisa kita terima. Jadi ini yang disebut sebagai shift. Kemudian kalau ini di gambar yang kanan atas ini adalah tren, yaitu secara gradual itu atau bertahap dia menunjukkan pola tertentu, misalnya menurun atau naik. Ini bisa terjadi menyeberang nilai min atau dalam satu sisi nilai min. Jadi tren itu bisa seperti ini kan, menyeberang nilai min, bisa saja dia misalnya di atas nilai min tapi secara bertahap naik. Nah, atau di bawah nilai min bertahap turun atau naik ya. Itu juga tidak bisa kita terima. Sedangkan kalau seperti ini yang disebut tadi dengan random error, ada kalanya dia keluar dari 2 SD, tapi tidak menunjukkan satu pola tertentu. Ini adalah contoh troubleshooting dari QC hemostasis. Misalnya, kita mengerjakan PT dan APTT level 1 dan level 2. Di sini misalnya PT level 1-nya tidak dapat diterima, tapi yang PT level 2 kemudian APTT baik level 1 maupun 2 masih dapat diterima. Di sini kemungkinan yang bermasalah adalah bahan QC dari PT level 1. Kemudian kalau misalnya yang terjadi kesalahan atau ketidak dapat diterimaan itu PT baik level 1 maupun level 2, kemungkinan yang kita pikirkan ini adalah reagen PT-nya yang mungkin bermasalah. Sedangkan misalnya yang terjadi tidak dapat diterima adalah APTT level 1, yang kita, sedangkan yang lain bisa diterima. Maka yang kita pikirkan itu terjadi kesalahan atau kerusakan yang bermasalah di reagen APTT level 1. Demikian juga kalau misalnya
konsisten APTT level 1 dan 2 tidak dapat diterima tetapi PT-nya bisa, maka mungkin ini ada kerusakan atau ketidaksesuaian pada reagen APTT. Sedangkan kalau semua tes baik level 1 maupun level 2 di sini semua tidak dapat diterima, kita harus berpikir apakah ini instrumennya yang bermasalah. Atau mungkin QC materialnya tadi diluennya salah. Mungkin pipetting yang kita gunakan tidak benar. Jadi karena ini berimbas pada semua tes. Ini contoh yang lain. Jadi misalnya pemeriksaan PT ini salah satu kontrolnya bermasalah ya. Jadi ini yang kita pikirkan adalah bahan kontrol tersebut. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus ngecek out of date dari bahan kontrol tersebut. Kemudian kita harus cek waktu tadi dilakukan preparasi bahan kontrol itu kapan. Jadi kapan dia dibuka. Kemudian kita harus cek levigeningnya apakah dia menunjukkan satu tren tertentu atau shift. Nah ini kita bisa mengulang kontrol ulang, melakukan QC ulang. Apabila masuk kita bisa lanjutkan, tetapi apabila tidak, setelah ini semua kita pastikan ya, apabila tidak maka kita bisa buka kontrol baru, bahan kontrol baru. Dan untuk mencegah hal ini terjadi kembali, maka kita harus memastikan bahwa semua bahan kontrol yang akan kita gunakan itu berada dalam rentang waktu yang ditetapkan, tidak boleh expired. Kemudian juga dia harus disimpan sesuai dengan yang dipersyaratkan, sesuai SOP dan packet insert-nya. Kemudian juga kita harus mengevaluasi cat levigening kita tadi mengikuti wasteguard rule supaya kita bisa mengantisipasi hal ini. Kemudian jika terjadi lebih dari satu bahan kontrol yang nilainya tidak dapat diterima, ini tadi sudah disebutkan sebelumnya, mungkin yang bermasalah adalah reagennya. Jadi kalau tadi yang kita periksa adalah bahan kontrolnya, maka di sini misalnya baik level 1 maupun level 2 tidak dapat diterima, kita periksa adalah reagennya. Apakah sama sebenarnya prinsipnya, apakah reagennya ini masih dalam rentang waktu belum expired, kemudian stabilitas reagen, kapan dia tanggal dibuka, seperti itu ya. Kemudian kita lihat cat levigening-nya apakah ada tren atau shift. Sama sebenarnya perlakuannya, jadi sebelum kita melakukan satu proses QC, kita harus memastikan dulu bahwa reagennya itu masih dalam rentang waktu tanggal yang dipersyaratkan, jadi belum expired. Kemudian juga penyimpanannya harus baik. Ini prinsipnya sama. Jadi ini APTT misalnya, kalau tadi PT, ini APTT. Jadi misalnya ada satu bahan kontrol yang tidak sesuai gitu hasilnya, maka yang kita pikirkan di sini yang bermasalah adalah kontrol spesimennya. Sedangkan kalau misalnya dia baik level 1, level 2-nya sama-sama bermasalah, maka yang harus kita periksa adalah kemungkinan dari reagennya. Nah, ini apabila yang bermasalah itu adalah baik kontrol normal maupun kontrol abnormal sama-sama bermasalah. Ini mungkin kita berpikir apakah instrumennya ada yang bermasalah. Jadi kita harus cek instrumen settingnya. Kemudian kita harus cek maintenance dari alat tersebut. Kemudian kita lakukan troubleshooting sesuai dengan masalah yang terjadi di alat. Apabila kita tidak bisa, biasanya kalau misalnya masalahnya serius ya kita minta bantuan teknisi untuk bisa membantu kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kemungkinan yang terjadi adalah misalnya kita pada perhitungan dari INR
karena kita lupa, ternyata kita berubah lot dari reagennya. Kadang kalau misalnya ini masih kita menjalankan pemeriksaan secara manual, kita berganti lot reagen, kita lupa mengadjust nilai ISI-nya. Ini juga akan menimbulkan kesalahan hasil. Nanti tanpa kita sadari, tahu-tahu kita diprotes oleh sejawat klinisi kok nggak sesuai gitu ya. Ternyata kita lupa dalam menyesuaikan nilai ISI dengan lot reagen yang baru yang kita gunakan. Untuk mengantisipasi hal ini, tentu proses kalkulasi ini harus kita validasi secara berkala. Nah, kalau misalnya kita mengikuti INAEKAS, kemudian ini testing kita bermasalah gitu, jadi beberapa testing kita bermasalah, kita harus pastikan apakah terjadi kesalahan input hasil, clerical error gitu ya, atau apakah spesimen kita tertukar, karena dari INAEKAS ini kan ada 2 bahan yang harus diuji sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita tertukar dalam mengerjakan bahan kontrol tersebut. Jadi kita harus melakukan cek dari original printout yang kita dapatkan dari alat, kemudian kita cek lagi, kita sesuaikan lagi apakah metode yang kita masukkan sudah benar, kemudian kita pastikan bahwa sampel kita sudah benar dan sebagainya. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi kembali, tentu kita harus memastikan sebelum kita mengerjakan baik PMI maupun PME, bahan kontrol ini benar gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti PME seperti INAEKAS ini, kita pastikan ini adalah bahan kontrol yang harus dikerjakan sekarang. Kemudian kalau tanggalnya dipastikan benar, kemudian tadi proses-prosesnya semua benar, sehingga kita bisa menghindari misalnya kesalahan tertukar sampel dan sebagainya. Ini prinsipnya sama ya, pemeriksaan fibrinogen juga demikian. Kalau hanya satu hasil QC yang tidak dapat diterima, maka kita pikirkan ini kesalahannya ada di bahan kontrolnya. Sedangkan kalau dari lebih dari satu bahan kontrol yang misalnya normal dan abnormal semua bermasalah, kita bisa berpikir apakah itu dari reagennya. Sedangkan kalau semua parameter PT, APTT, fibrinogen bermasalah, ya berarti kemungkinan dari alatnya. Jadi yang harus kita perhatikan dari bahan kontrolnya itu sendiri, kita harus perhatikan levelnya, kemudian lotnya sesuai gitu, kemudian expired date-nya, bagaimana treatmentnya, kemudian storage karena dia harus disimpan, kemudian bagaimana tadi kita mendilusinya. Sedangkan dari reagennya prinsipnya hampir sama ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian kita dari prosedurnya pastikan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP yang kita telah buat di awal. Tadi kan di awal program kita melakukan QC kan kita harus membuat dulu kebijakannya, jadi SOP-nya kita buat dulu. Kemudian operatornya ini juga harus dipastikan patuh pada SOP, jangan karena kreatif kemudian mengubah-ubah SOP sendiri gitu ya, karena inisiatif personal. Itu tidak diperkenankan. Kemudian kita pastikan juga kalau dari analyzer dan peralatannya tentu sistem electricity-nya, temperatur, komponen, dan juga pasti adalah maintenance-nya itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah dokumentasi setiap proses yang kita kerjakan di laboratorium. Baik itu pencatatan ini sepertinya mungkin merepotkan gitu ya, tetapi ini akan sangat membantu ketika nanti ada terjadi sesuatu, maka dokumentasi ini bisa membuat kita melihat lagi historinya seperti apa. Jadi meliputi baik itu tanggal, source-nya, dan storage dari bahan kontrol kita, kemudian proses validasi, kemudian bagaimana statistiknya kita kerjakan, dan kriteria keberterimaan dari hasil QC tersebut. Kemudian semua hasil QC kita juga kita dokumentasikan. Termasuk juga apabila kita melakukan evaluasi dan corrective action atau preventive action jika terjadi masalah dengan
proses QC kita. Dan sebagai summary, proses quality control ini merupakan bagian dari quality management system yang ini tentunya sangat penting ya untuk memonitor analitik fase yang kita lakukan untuk menjamin bahwa hasil yang kita sampaikan itu benar-benar akurat. Kemudian apabila terjadi bahan kontrol ini atau proses QC ini keluar dari range yang kita tetapkan, kita harus segera mengambil langkah corrective action dan troubleshooting. Karena protokol untuk troubleshooting ini itu adalah hal yang juga sangat penting, menjadi bagian penting dari proses QC. Dan kita tidak boleh mengeluarkan hasil pasien sebelum kita memastikan bahwa QC kita dapat diterima sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Lydia.